Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhammad Noval dengan NIM L0111191024 dari kelas dasar asal Amdal B. Di sini akan menjelaskan salah satu dokumen keandal yang berjudul Rencana Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Slide selanjutnya. Adapun hal-hal yang akan dijelaskan dalam presentasi kali ini yaitu yang bagian pendahuluan, AMDAL dan dokumen keandal, lalu kegiatan proyek, lalu komponen lingkungan yang berdampak, batas studi AMDAL, dan juga tenaga atau ahli pakar yang dipakai dalam proses pembangunan bandara ini. AMDAL dan dokumen keandal. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Jadi, AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 dokumen. Salah satunya adalah dokumen keandal. Dokumen AMDAL itu terdiri dari keandal, lalu selanjutnya ANDAL, selanjutnya RKL, dilanjuti dengan RPL, dan juga terakhir dokumen eksekutif yang berisi ringkasan dari dokumen ANDAL. Jadi total terdapat 5 dokumen, tetapi yang dibahas dalam presentasi ini hanya dokumen keandal saja. Dokumen keandal adalah salah satu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL seperti batas proyek, batas ekologi, dan lainnya. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Kegiatan dan aktivitas proyek. Pada dokumen keandal yang saya dapatkan itu pada saat proses penapisan itu masih memerlukan AMDAL, maka dilanjutkan pada proses pelingkupan. Secara keseluruhan kegiatan pelingkupan meliputi tahap-tahap sebagai berikut, yaitu pengkajian terhadap rencana kegiatan yang disampaikan oleh satuan kerja, penggalian informasi tambahan dari satuan kerja melalui diskusi pembahasan di kantor BNJ Gunung Sitoli dan selama kunjungan lapangan. Lalu dilakukan pelaksanaan tinjauan lapangan. Lalu identifikasi dampak potensi oleh masing-masing anggota tim teknis seperti tim planologi dan lainnya. Diskusi evaluasi dampak hipotetik oleh seluruh anggota tim teknis. Lalu verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik. Kemudian dilakukan penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen kerangka acuan studi ANDAL yang telah jadi. Selanjutnya, pembangunan Bandara Udara Nias Selatan ini masuk ke dalam kelas 4 untuk pendaratan pesawat sejenis Kasa di Kabupaten Nias Selatan. Jadi pesawat Kasa itu contohnya seperti Wings Air. Ya, selanjutnya pada Bandara Nias Selatan ini berupa pembangunan landasan airstrip sepanjang 30 kali 1.400 meter atau 1,4 km beserta jalan masuk dan prasarana lainnya. Untuk lokasi kegiatan berada di Desa Bolo Hilitano, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, yang berjarak 15 km dari pusat kota. Untuk kebutuhan latihan sendiri membutuhkan 200 hektar untuk sisi udara dan sisi darat. Kondisi lokasi adalah daerah perbukitan membentang dari utara ke selatan dan daerah di antara dataran rendah sepanjang jalur pantai timur dan barat yang berbatas dengan laut. Status tanah sampai saat ini belum dibebaskan pemerintah daerah oleh Pemda Kabupaten Nias Selatan, tapi ini kan dokumen keandal pada tahun 2006. Jadi ada kemungkinan pada zaman ini sudah beda ketetapannya. Lalu untuk rencana kegiatan pembangunan Bandara Udara di Nias Selatan ini meliputi tahap prakonstruksi yang dilakukan seperti rapat dan lainnya. Konstruksi yaitu seperti tahap pembangunan, tahap pembangunan landasan, sarana dan lainnya. Lalu pasca konstruksi yaitu tahap operasi. Pembangunan bandara udara meliputi pembangunan airstrip, sarana dan prasarana bandara udara, dan pembangunan jalan menuju bandara udara. Lokasi bandara udara seperti terlihat dalam gambar di samping. Ini adalah lokasi bandara pada Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya adalah komponen lingkungan yang berdampak. Adapun komponen lingkungan yang berdampak dari pembangunan bandara di Kabupaten Nias ini adalah: 1. Dampak kebisingan terhadap manusia pada tahap konstruksi dan operasi bandara udara. 2. Perubahan pola drainase.
khususnya limpasan permukaan akibat pembangunan bandara udara yang berpotensi menyebabkan genangan. Yang ketiga, ada kestabilan lereng dan potensi erosi serta longsoran pada bandara udara ketika tahap konstruksi dan operasi akibat kegiatan gali dan timbun atau biasa disebut dengan cut and fill. Yang keempat, ada perubahan bentang alam akibat pembangunan bandara udara, dan ada perubahan kualitas udara pada tahap konstruksi dan operasi. Setelah tadi dijelaskan dampak negatif dari pembangunan bandara tersebut, sekarang akan dijelaskan dampak positif pembangunan bandara udara. Adapun dampak positif dari pembangunan bandara ini adalah salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat akibat ganti rugi konversi lahan, lalu ada penyerapan tenaga kerja, ada penambahan penduduk terutama di jalan menuju bandara udara, ya. Lalu membuka lapangan usaha bagi masyarakat setempat. Yang kelima, ada kelancaran pergerakan. Yang keenam, ada peningkatan perekonomian lokal dan regional. Lalu menumbuhkan mata pencaharian bagi masyarakat, lalu meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai akibat terbukanya arus transportasi udara, dan yang terakhir adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk masuk dan keluar ke Teluk Dalam. Untuk batas studi AMDAL, Pemrakarsa kegiatan pembangunan bandara udara di Kabupaten Nia Selatan harus menetapkan batas-batas wilayah studi sebagaimana lazimnya dilakukan dalam suatu studi AMDAL untuk memastikan pelaksanaan studi yang fokus dan tepat serta efektif. Dalam menentukan batas-batas wilayah tersebut, pemrakarsa agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya ada batas proyek, batas ekologis, batas administrasi, dan juga batas sosial. Pada batas proyek, pada pembangunan ini adalah seluruh luas lahan proyek untuk sisi udara dan sisi darat sebuah bandara udara. Adapun untuk batas ekologis itu meliputi cakupan daerah yang terkena dampak ekologi. Dari pembangunan bandara udara, batas-batas ekologis harus dapat dijelaskan secara ilmiah. Mengapa garis batas tersebut dipilih? Lalu pada batas administrasi difokuskan pada wilayah administrasi kecamatan tempat proyek, yaitu Kecamatan Teluk Dalam. Walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas yang lebih luas selama penentuan tersebut, tapi tetap dapat dijelaskan secara rasional. Lalu yang terakhir itu batas sosial. Ini difokuskan pada desa Botohilitano dan desa Hilimaena Molo yang berada di lokasi proyek dan desa-desa lain di Kecamatan Teluk Dalam. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Selanjutnya, tenaga atau ahli pakar yang dipakai dalam pembangunan bandara di Kabupaten Nia Selatan. Dalam studi AMDAL ini, agar pemrakarsa dapat menunjukkan pelaksana studi yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang ditelitinya, kepakaran tim minimal memiliki tenaga ahli minimal sebagai berikut. Yang pertama, ada ahli transportasi udara. Ini untuk menilai jenis-jenis pesawat yang dapat digunakan dalam penerbangan di Kabupaten Nia Selatan. Lalu untuk ahli antropologi sosial ini untuk masyarakat setempat dan juga ahli-ahli pada tim pembangunan bandara. Lalu untuk ahli planologi itu untuk bagian penataan dan tata ruang wilayah Kabupaten Nia Selatan. Lalu untuk ahli geologi, biologi dengan ahli lingkungan ini digunakan untuk menilai dampak hipotetik, dampak negatif, juga dampak positif dari pembangunan bandara udara. Lalu untuk ahli kesehatan itu untuk menilai kesehatan dari masyarakat setempat dan juga ahli-ahli yang terlibat dalam pembangunan bandara udara tersebut. Lalu untuk pemrakarsa kegiatan, pembangunan bandara ini adalah BRR, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Nias, dan juga pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Lalu untuk penyusun studi pelingkupan atau tim teknis AMDAL khusus ini terdiri dari yang diketuai oleh Insinyur Edi Utama SMHK dan dianggotai oleh 6 orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.